Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fadlilah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Ais Surakarta. Saya ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, dan Kemampuan terhadap Online Whistleblowing Intention. Saya mulai dari pendahuluan. Pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 88,1% dari total pengguna internet di Indonesia. Tingkat persentase tersebut adalah yang tertinggi di dunia menurut hasil We Are Social pada tahun 2021. Belanja online memberikan banyak kemudahan bagi konsumen. Namun, bukan berarti bahwa tidak ada kecemasan dalam berbelanja secara online. Karena penipuan dalam belanja online masih sering kali terjadi. Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, kasus penipuan transaksi online dari e-commerce dan media sosial dilaporkan sebanyak 115.756 kasus hingga September 2021. Penelitian ini menggunakan variabel online whistleblowing intention sebagai variabel dependent. Kemudian, dengan mengadaptasi fraud diamond, penelitian ini akan menggunakan model whistleblowing diamond. Elemen dalam whistleblowing diamond adalah pressure atau tekanan, kemudian opportunity atau peluang, rationalization atau rasionalisasi, dan capability atau kemampuan. Elemen tersebut akan digunakan sebagai variabel independen di penelitian ini. Riset gap yang saya temukan dari penelitian sebelumnya yaitu Yusuf dan Jamil pada tahun 2020 dalam penelitiannya menyatakan bahwa tekanan berpengaruh negatif terhadap whistleblowing intention. Sedangkan Smiley dan Arroyo pada tahun 2019 dalam penelitiannya menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Jamil pada tahun 2020 menghasilkan temuan bahwa peluang berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Mustafidah dan Mursita pada tahun 2021 dengan menggunakan variabel perceived subjective norms sebagai penurunan dari elemen peluang menghasilkan temuan bahwa peluang tidak berpengaruh terhadap whistleblowing intention. Penelitian Latan pada tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang online whistleblowing intention juga dilakukan oleh Latan pada tahun 2021 dengan hasil bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Saya lanjutkan pada bagian tinjauan pustaka. Saya menggunakan Theory of Planet Behavior. Berdasarkan Theory of Planet Behavior, niat terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang dimiliki seseorang. Kemudian saya juga menggunakan teori atribusi. Teori atribusi adalah teori yang menggambarkan perilaku seseorang yang ditentukan oleh faktor internal seperti kepribadian dan karakter serta faktor eksternal seperti kondisi sekitar dan tekanan situasi. Kemudian variabel yang saya gunakan yaitu online whistleblowing intention sebagai variabel dependent. Whistleblowing adalah tindakan pengungkapan yang disengaja dan tidak wajib oleh seseorang yang memiliki akses ke data atau informasi organisasi mengenai ilegalitas atau kesalahan lainnya yang berada di bawah kendali organisasi tersebut. Online whistleblowing intention merupakan niat untuk melakukan whistleblowing dengan menggunakan saluran online sebagai medianya. Kemudian variabel independen yang saya gunakan yaitu tekanan. Dalam penelitian ini, tekanan yang dimaksud sesuai dengan tekanan yang didefinisikan oleh Latan pada tahun 2021 yaitu insentif positif yang memotivasi pelapor untuk mengungkapkan kesalahan. Kemudian peluang didefinisikan sebagai sumber daya yang tersedia untuk mengungkapkan pelanggaran. Kemudian rasionalisasi adalah proses pembenaran internal bagi seseorang ketika memilih tindakan tertentu menurut standar moral ketika menghadapi masalah etika. Kemudian Kemampuan terdiri dari kapasitas intelektual, kepercayaan diri, ketahanan terhadap stres, dan rasa bersalah. Penelitian saya memiliki 4 hipotesis. Hipotesis pertama, tekanan berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Hipotesis kedua, peluang berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Hipotesis ketiga, rasionalisasi berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Dan hipotesis keempat, kemampuan berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Saya lanjutkan pada bagian metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Untuk populasinya, itu konsumen online pengguna aplikasi Shopee. Dan sampelnya, saya menggunakan 100 konsumen online. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah teknik purposive sampling. Kemudian, data yang saya gunakan adalah data primer, dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Kemudian bagian pembahasan. Yang pertama, pengaruh tekanan terhadap online whistleblowing intention. Hipotesis pertama menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Variabel tekanan memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel, serta nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan memiliki pengaruh positif terhadap online whistleblowing intention konsumen online. Jadi, hipotesis pertama terdukung. Kemudian, pengaruh peluang terhadap online whistleblowing intention. Hipotesis kedua menyatakan bahwa peluang berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Variabel peluang memiliki T hitung kurang dari T tabel, serta nilai probabilitas signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang tidak memiliki pengaruh terhadap online whistleblowing intention konsumen online. Jadi, hipotesis kedua tidak terdukung. Kemudian, pengaruh rasionalisasi terhadap online whistleblowing intention. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Variabel rasionalisasi memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel, serta nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05. Nilai beta pada variabel rasionalisasi menunjukkan tanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh negatif terhadap online whistleblowing intention konsumen online. Jadi, hipotesis ketiga tidak terdukung. Kemudian, pengaruh kemampuan terhadap online whistleblowing intention. Hipotesis keempat menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap online whistleblowing intention. Variabel kemampuan memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel, serta nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nilai beta pada variabel kemampuan menunjukkan tanda positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan memiliki pengaruh positif terhadap online whistleblowing intention konsumen online. Jadi, hipotesis keempat terdukung. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.